Berikut tulisan bersumber dari https://phzindonesia.com. Terapi pengobatan PAZ Al-Kasau. Pengobatan PAZ Al-Kasau. Metode pengobatan PAZ Al-Kasau ini adalah pengobatan tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Kalaupun pakai alatnya sederhana, murah dan mudah dicari seperti palu keramik, sarung, sapu lidi aren, dan kain untuk membedong. Apa sih terapi pengobatan PAZ Al-Kasau? Ilmu PAZ. Seorang dokter menulis uraian apa sih terapi pengobatan PAZ Al-Kasau. Tulisan beliau ini menarik untuk dicermati. Pasalnya beliau sudah mengikuti kelas basic PAZ Al-Kasau, upgrading materi kelas PAZ Al-Kasau, sudah pula mempraktikkan ilmu PAZ guna menerapi pasien-pasiennya. Mari kita simak paparan dari Dr. Dodi Indra Permadi. Ustadz Haris mengatakan, ketika sudah belajar PAZ, kita paham bahwa Allah mengajari kita untuk fokus anatomi manusia pada 4 hal saja: alaqah, mudghah, idoman, lahman. Dengan keempatnya kita mengerti bagaimana mengelola kesehatan dan menyembuhkannya dari sakit. Tidak berguna ilmu anatomi sampai berjuta-juta halaman kalau tidak bisa dimanfaatkan, hanya dapat capek menghafalnya saja. PAZ akronim dari pengobatan akhir zaman, tepatnya PAZ Al-Kasau. PAZ adalah sebuah metode pengobatan temuan Profesor Haris Mujahid yang fokus pada pembetulan posisi idoman atau tulang. Idoman adalah istilah dari Quran, salah satu wujud dari tahap penciptaan manusia yang terdiri dari kepala, tulang belakang, dan tulang ekor. Ketika posisi idoman bergeser, maka muncul banyak masalah kesehatan karena seluruh organ tubuh bergantung pada idoman. Sebaliknya, begitu idoman dikembalikan ke posisi semula, banyak masalah kesehatan teratasi. Wujud lain yang penting di dalam PAZ adalah alaqah atau segumpal darah, termasuk di dalamnya semua aliran darah. Merupakan tahap kedua dari proses penciptaan manusia. Aliran darah juga amat diperhatikan dalam terapi PAZ. Atau penyimpangan idoman, terjadilah hambatan-hambatan aliran darah yang menimbulkan stagnasi. Darah tidak mengalir lancar. Muncul gumpalan-gumpalan darah yang berakibat pada penyumbatan di sana-sini. Pembuluh darah vena pun rusak klepnya sehingga darah susah untuk kembali ke jantung. Wujud penting berikutnya dalam penciptaan manusia adalah mudghah atau segumpal daging, yaitu jantung. PAZ menjadikan jantung sebagai hal yang penting. Adanya penyimpangan idoman misalnya berupa puntiran akan menimbulkan sumbatan pada perifer tubuh. Darah yang tidak lancar mengalir mengakibatkan jantung bekerja lebih keras. Muncullah penyakit darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain. Wujud dari tahap terakhir penciptaan manusia adalah lahman atau daging. Inilah mukjizat Al-Quran yang tidak menyebutkan tahap terakhir penciptaan dengan menyebutkan satu persatu nama organ seperti ginjal, paru-paru, usus, lambung, hati, pankreas, limpa, dan lain-lain. Allah hanya menyebutkan 2 hal saja pada tahap terakhir penciptaan, yaitu idoman dan lahman. Jangan sibuk dengan nama-nama daging, sebut saja tulang dan selain tulang. Artinya Allah membagi unsur manusia itu terdiri dari 2 saja, yaitu kerangka dan daging. Daging adalah semua yang bukan tulang atau kerangka. Disinilah makna Al-Quran adalah mukjizat bahwa dalam ilmu pengobatan Allah ingin menunjukkan sebuah kesederhanaan namun sekaligus kedahsyatan. Cukuplah kita melihat dan mengelola 2 hal itu, daging dan kerangka, niscaya kesembuhan akan berhasil diraih biiznillah. Daging kita perhatikan sebagai tanda-tanda simptom atau suatu penyakit, maka kita terapi kerangkanya sebagai akar penyebab penyakit itu. Contoh lain, penyakit jantung koroner, di mana daging yang terkena adalah jantung.
maka kita kelola kelainan kerangka yang menyebabkan terpuntirnya pembuluh darah jantung. Penyakit gula atau diabetes, di mana daging yang bermasalah adalah pankreas, maka kita kelola penyimpangan kerangka yang menyebabkan saraf ke arah pankreas terjadi. Problem yang terjadi pada idoman, penyimpangan atau pergeseran idoman bisa berupa terlalu kencang, terlalu kendor, terpuntir, atau kombinasi dari ketiganya. Maka solusi PAZ untuk pergeseran tersebut adalah bila kekencangan maka dikendorkan, bila kekendoran maka dikencangkan, bila terpuntir maka dipuntir ke arah sebaliknya, bila terjadi kombinasinya maka kombinasi pula penanganannya. PAZ, terapi tanpa obat, tanpa alat, tanpa operasi, tanpa jimat. Pergeseran idoman juga memunculkan tarikan-tarikan pada jalur-jalur saraf, dan dari tarikan jalur-jalur saraf tersebut dapat ditegakkan diagnosis jenis pergeseran apa yang menimpa seseorang. Penegakkan diagnosis dengan metode tidak memerlukan peralatan canggih yang biasanya mutlak dibutuhkan oleh kalangan medis, semisal stetoskop, ronsen, MRI, laboratorium patologi klinik, dan patologi anatomi, EKG, ECG, dan lain-lain. Inilah mengapa PAZ adalah metode terapi untuk menegakkan diagnosis. Sebagaimana di awal tulisan ini, PAZ adalah pembetulan terhadap adanya penyimpangan atau pergeseran idoman. Penyimpangan atau pergeseran idoman adalah sebuah proses mekanik, maka perbaikannya pun mesti dilakukan secara mekanik. Dari sini PAZ disebut terapi biomekanik, dan mencukupkan terapinya dengan tangan kosong, tanpa alat, tanpa obat, dan tanpa operasi. Tidak sakit. PAZ bukan mentafsirkan Al-Quran, mengambil inspirasi dari ayat Al-Quran. PAZ adalah terapi yang terinspirasi dari Al-Quran. PAZ ingin manusia-manusia yang sakit maupun yang sehat, apalagi para terapisnya, kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk hidup, dan jalan kehidupan dalam hal pengobatan dan kesehatan, serta di setiap sisi kehidupannya sebagai manusia baik pribadi maupun kelompok. Al-Quran mengharamkan kesyirikan, yakni mengadakan tandingan bagi Allah, Rob semesta alam. Syirik dalam pengobatan, misalnya berobat dengan jimat, maka PAZ pun mengobati tanpa jimat dan mengharamkan jimat, sesuatu yang biasa digunakan oleh sebagian orang atau untuk mencari kesembuhan dari sakitnya. Sehat adalah posisi fitrah. PAZ adalah metode luar biasa hasil riset Ustadz Haris bertahun-tahun untuk mengembalikan tubuh pada posisi fitrah, posisi sehat, mengembalikan tubuh pada ordinat 0,0 tanpa penyimpangan. Posisi fitrah atau ordinat tubuh 0,0 ada pada posisi orang sholat yang benar, mulai dari tegak berdirinya, ruku, sujud, dan seterusnya. Ini pas nih sikunya kan, siku ini pas ini titik ginjalnya. Pas ini pas siku dia kasih garis lurus horizontal di tengah, nah ini ya, nah ini dia sini.